sih? Waalaikumsalam. Iya, mari silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Sama sebelumnya dengan Teteh siapa? Perkenalkan, Bu, nama saya Inaryani dari Cimahi. Apa yang membuat Teteh itu kesini gitu? Ada hal apa gitu? Mau cerita aja sih, Bu. Oh, baik. Cerita Iya. aja. Baik, di sini Teteh harus mengetahui bahwa dalam konseling itu ada asas-asas tertentu, ya. Salah satunya ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, di sini itu Teteh nggak usah canggung atau nggak usah ragu saat menceritakan semua masalah tersebut. Nah, adanya asas-asas ini akan menjadi keefektifan dalam konseling seperti itu. Apa yang membuat Teteh bingung itu? Sepertinya ada hal yang akan membingungkan sekali. Gini, Bu, kan sekarang saya duduk di SMA nih. Terus saya tuh ikutan SNMPTN. Cuman saya sih bersyukur banget keterima di universitas. Tapi orang tua saya nggak setuju gitu kalau saya kuliah jauh, sama juga kayak biaya sih. Jadi disuruh ya udah jangan kuliah, udah kerja aja. Kerja kan langsung sih ngasilin uang gitu. Ngapain belajar lagi? Perempuan itu apa sih, ujung-ujungnya kan penakut juga. Iya. Terus saya bingung karena kalau kerja juga kan mau kerja apa, sedangkan kan saya ingin membahagiain orang tua, kayak pengen punya gaji besar, kayak gitu. Terus sedangkan ini lulusan IPS gitu, lulusan dari SMA, ada gitu pekerjaan yang apa sih, lulusan dari IPS yang gajinya gede, enggak kan. Harus punya gelar, terus rata-rata kayak tinggi badan harus diukur. Sedangkan saya sendiri nih bukan kayak nggak bersyukur kepada diri sendiri, cuman kayak kurang memenuhi kriteria dari beberapa pekerjaan. Terus sih soal kayak kenapa sih orang tua kayak mempunyai beban saat mendengar itu? Atau iya, kayak beberapa banyak dari teman-teman saya yang keterima ngungkapin dulu ke orang tuanya. Iya. Mah keterima di jurusan ini di universitas apa, tapi berbeda dengan saya. Saya tuh udah keterima, tapi kayak mah keterima nih di universitas favorit, tapi kayak orang tua tuh nggak ada rasa bangga, nggak ada rasa senang gitu. Ya karena udah kekeh ya udah, namanya juga cewek, ujung-ujungnya ke dapur ngapain, kayak kuliah kayak gitu, musingin diri sendiri. Baik, jadi di sini itu yang jadi konteks beban Teteh itu dari persetujuan orang tua. Ya. Teteh tadi udah keterima ya? Udah keterima. Nah, cuman saat mengucapkan atau mengasih tahu orang tua, sepertinya orang tua tidak menyukainya seperti itu, karena Teteh yang diinginkan orang tua itu Teteh itu bekerja yang mencari uang, kayak seperti itu. Cuman saya boleh tahu di keluarga Teteh itu ada support yang lain untuk kuliah atau enggak? Sebenarnya ada sih. Ya, kakak pengen aku kuliah. Cuman kayak kasihan
ngebebanin kakak gitu. Hmm. Harus dibayarin kuliah, kan kuliah itu nggak apa namanya nggak murah-murah banget, apalagi ini jauh harus Iya, ngekos kayak gitu. Ya Pasti. mungkin orang tua juga bukan enggak senang atau bukan nggak mau menguliahkan, cuman dari sisi lain yang pertama itu jauh, terus kan tete juga perempuan ya, terus mungkin orang tua itu ingin apa sih, menikmati hasil jerih payah tete atau hasil gaji atau semacam apa sih finansial seperti itu ya. Cuman di sisi lain juga orang tua itu ingin mensukseskan anaknya dengan apa sih, menguliahkannya atau dengan ya menyekolahkan tinggi anaknya, itu sangat ingin sekali pasti itu. Cuman ya melihat dari keadaan kondisi kan, dari keuangan juga sangat ya. Tapi kalau di SNMPTN itu ada potongan kan ya, coba jelaskan Potongan apa pembayaran seperti sesuai gaji orang tua. sebenarnya bukan apa ya, kalau bisa kita kayak ngambil bidik misi kan ada Ya, ya seperti bidik itu. misi, tapi susah untuk ngurusinnya karena sebelumnya kan itu dari SMA-nya yang ngajuin tapi karena saya sendiri nggak diajuin gitu, jadi kan bingung juga cara pembayarannya gimana. Baik. Kalau apa sih dari di situ, misalnya kan udah terlanjur ya masuk lebar juga kan ya, kalau di cancel orang lain mah kan susah tuh buat masuk ke universitas itu. Itu sebenarnya keberuntungan untuk teteh juga, mengambilnya seperti apa teteh mau lanjut untuk ngambil SNPTN atau balik lagi kepada orang tua. Cuman apabila ada support dari kakak, apa sih tadi mau bantuin ya dari proses pembiayaan, mungkin bisa dicoba dulu. Dan sebenarnya mah itu bisa orang tua juga kalau ada yang bantu mah silakan aja seperti itu. Ya seperti itu. Ada hal yang ingin dibicarakan lagi? Apa ada yang bingung, sangat bingung gitu? Ada sih, Apa? tadi kan perihal kayak keuangan dari kuliah. Cuman permasalahan yang kedua itu saya kan kayak ambil SNMPTN yang keterimanya tuh kayak jurusan emang salah sendiri sih, kayak coba-coba gitu, masih bener nggak sih saya jurusan ini cocok gitu. Takut bingung nanti ngejalanin pas kuliahnya, dan sedangkan kan saya kayak jurusan ya jurusan IPS gitu, tahu-tahu ke jurusan ini takut gimana, takut nggak bisa ngejalanin pas kuliah, udah kuliah jauh, terus dibiayain sama kakak. Iya, mau ngebatalin karena udah di ini kasihan sama adik kelas juga, karena kalau udah keterima di SNMPTN kalau ditolak itu nanti iya betul, dari si yang adik tingkat atau adik kelas kita tidak bisa mengikuti. Emang seperti itu alurnya sih. Kayak masalah kedua itu ya takut salah jurusan gitu, takut nggak bisa ngejalanin. Teteh awalnya itu ngambil jurusan apa? Saya sih pengennya jurusan sastra Sunda Ya. Cuman yang keterima di
ilmu perpustakaan. Perpustakaan. Baik. Tadi kan Tete itu dari IPS ya. Sebenarnya serumpun sih, Iya. IPS. Ya. Cuma asalnya dari ekonomi nih, ekonomi kan, tapi kan kenapa jadi kayak ngurusin perpustakaan gitu ya, takut apa sih nanti kan gak ke otak kan gitu. Nah, untuk pengambilan jurusan memang saya juga pernah seperti itu ya. Awalnya saya itu ingin masuk jurusan ini. Ternyata saya itu tiba-tiba masuk jurusan lain. Di situ saya juga bingung. Ini bagaimana ya? Saya harus gimana? Saya juga nggak ngerti seperti itu. Cuman lebih kesini dijalani, tahu prosesnya, bisa saya lakukan gitu. Walaupun itu pun bukan minat saya untuk masuk jurusan tersebut seperti itu. Cuman emang seiring berjalannya proses, sedikit demi sedikit kan bisa digali ya seperti itu. Walaupun kita tidak tahu juga pasti tahu. Ya, seperti itu. Ada hal yang ingin dibicarakan kembali? Sih masalah saya sih ya yang barusan saya ceritain. Cuman pengen motivasi aja sih dari itu. Ya, jadi Teteh udah mengerti ya, Teteh harus ngapain, menentukan apa sih permasalahan yang tadi Teteh sampaikan, tahu bagaimana caranya Teteh menyikapi orang tua harus seperti apa, menjelaskannya seperti apa. Nah, terus apa yang kedua tuh dalam jurusan ya, Teteh juga harus tahu, udah mengetahui harus bagaimana seperti itu. Ya baik, kalau tidak ada yang akan disampaikan, ya saya tutup aja seperti itu. Ya baik Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Ya. Udah kasih Bu.